Perkenalkan, nama saya Griffin L dengan NIM C1C021011. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Aspek Keperilakuan para Pengambil Keputusan dan Pengambil Keputusan. Pengertian pengambil keputusan. Pengambil keputusan merupakan proses selalu dihadapi dan dijalani oleh setiap manusia dalam hidup masyarakat. Di dalam dunia modern dewasa ini, kehidupan manusia menuntut banyak sekali keputusan yang harus dibuat. Hampir setiap saat selalu ada keputusan dibuat, baik di dalam rumah tangga, jalan, kantor, atau di mana saja dalam masyarakat. Keputusan dapat dibuat oleh individu, kelompok, individu, organisasi, atau dapat pula keputusan yang dibuat pemerintah atau negara. Keputusan itu dibuat dengan satu tujuan yang hendak dicapai. Dalam pengertian sangat populer, mengambil atau membuat suatu keputusan berarti memilih satu dari sekian banyak alternatif. Dalam hal ini, seseorang yang akan mengambil keputusan tidak hanya mengelakui satu pilihan, tetapi banyak pilihan alternatif tersedia untuk dipilih. Proses pengambil keputusan. Dalam organisasi, pengambil keputusan biasanya didefinisikan sebagai proses memilih di antara berbagai alternatif tindakan yang berdampak di masa depan. Seperti banyak aktivitas sosial lainnya, proses pengambil keputusan dapat dijabarkan dalam langkah-langkah berurutan, yaitu 1. Pengenalan dan pendefinisian atas suatu masalah atau peluang. Langkah ini dapat berupa respon terhadap suatu kejadian problematis, suatu ancaman atau peluang. Untuk mengenali dan mendefinisikan masalah atau peluang, para pengambil keputusan membutuhkan informasi mengenai lingkungan, keuangan, dan operasi. 2. Pencarian tindakan alternatif dan kuantifikasi atas konsekuensinya. Ketika definisi atas suatu masalah atau peluang telah selesai, pencarian tindakan alternatif dan kuantifikasinya atas konsekuensinya dimulai. Dalam tahapan ini, sebanyak mungkin alternatif yang praktis diidentifikasi dan dievaluasi. 3. Pemilihan alternatif optimal atau memuaskan. Tahapan yang paling penting dalam proses pengambil keputusan adalah memilih satu di beberapa alternatif. Walaupun tahapan ini tampaknya rasional, tetapi keputusan akhir sering kali didasarkan pertimbangan politik dan psikologis dibandingkan fakta-fakta ekonomi. 4. Penerapan dan tindak lanjut. Kesuksesan atau kegagalan atas keputusan akhir bergantung efisiensi penerapannya. Penerapan tersebut hanya berhasil jika orang-orang yang menguasai sumber daya organisasi, misalnya uang, orang, atau informasi benar-benar berkomitmen melaksanakannya. Cara pengambil keputusan dan organisasi. Berbagai pendekatan dan pengambil keputusan seperti menggunakan pendekatan rasional dengan menganalisis variabel-variabel terkait, menggunakan metode tertentu dengan tahapan jelas, dan dikerjakan tenaga profesional. Tenaga profesional adalah mereka memiliki kompetensi bidang yang teliti dan mampu memilih metode penelitian tepat dan menggunakannya. Dengan proses tersebut, maka keputusan rasional memiliki tingkat kepastian tinggi dan dapat membuat akuntabilitas yang dijelaskan mengapa suatu keputusan dapat diambil. 1. Rasional terbatas. Rasionalitas terbatas atau bounded rationality berarti bahwa orang-orang memiliki keterbatasan dalam pemikiran rasional. 2. Intuisi. Terdapat berbagai pandangan tentang intuisi, yaitu intuisi sebagai suatu pengetahuan, sebagai pendekatan untuk merespons suatu fenomena, dan sebagai suatu proses berpikir. 3. Identifikasi masalah. Masalah yang tampak cenderung memiliki kemungkinan dipilih lebih tinggi daripada masalah yang penting. 4. Pembuatan pilihan. Untuk menghindari informasi yang terlalu padat, para pengambil keputusan menggunakan heuristis atau jalan pintas penilaian dan pengambil keputusan. 5. Perbedaan individual gaya pengambil keputusan. Riset tentang gaya pengambil keputusan telah mengidentifikasi setiap pendekatan dari keempat pendekatan berbeda atas proses mengambil keputusan. 6. Keterbatasan organisasi. Organisasi itu sendiri merupakan penghambat bagi para pengambil keputusan. Para manajer misalnya mengambil keputusannya untuk mencerminkan sistem penilaian kinerja dan pemberian imbalan dengan mematuhi peraturan formal dan memenuhi batas waktu yang ditetapkan organisasi. Teknik pengambilan keputusan. 1. Teknik partisipatif. Kebanyakan teknik berorientasi pada perilaku, setidaknya secara tradisional masuk dalam kategori partisipatif. Sebagai teknik pengambilan keputusan, partisipatif mencakup individu atau kelompok dalam proses yang dapat dilakukan secara formal maupun informal dan memerlukan interaksi intelektual, emosional, dan fisik. 2. Teknik keputusan kelompok. Kreativitas pengambil keputusan dapat diterapkan pada individu atau kelompok karena pengambil keputusan individu membantu pengambilan keputusan dan organisasi saat ini, sehingga pemahaman mengenai dinamika kelompok nanti menjadi relevan dengan pengambilan keputusan. 3. Teknik DLP.
Teknik Delphi dipopulerkan belakangan ini sebagai teknik pengambilan keputusan kelompok untuk prediksi jangka panjang. 4. Teknik kelompok nominal. Teknik kelompok nominal hampir serupa dengan teknik Delphi dan proses mengambil keputusan kelompok. Saat pendekatan kelompok nominal mulai dikembangkan menjadi teknik khusus untuk mengambil keputusan dalam organisasi, pendekatan ini dinamakan nominal group technique atau disingkat NGT. Asumsi keperilakuan dan pengambilan keputusan organisasi. 1. Perusahaan sebagai unit pengambil keputusan. Perusahaan dapat dianggap sebagai unit pengambil keputusan serupa dalam banyak hal dengan seorang individu. 2. Resolusi semu dari konflik. Organisasi ada koalisi dari individu-individu dengan tujuan berbeda yang seringkali dapat menimbulkan konflik. 3. Menghindari ketidakpastian. Ketika mengambil keputusan, organisasi secara terus-menerus akan dihantui ketidakpastian dalam lingkungan internal maupun eksternal. 4. Pencairan masalah. Elemen paling penting dalam proses pengambilan keputusan adalah penelusuran tindakan alternatif dan kuantifikasi atas konsekuensinya. 5. Pembelajaran organisasi. Maupun organisasi tidak mengalami proses pembelajaran sebagaimana yang dialami individu, organisasi memperlihatkan perilaku adaptif dari karyawannya. 6. Manusia para pengambil keputusan organisasi. Penting diingat bahwa manusialah dan bukan organisasi dapat mengenali dan mendefinisikan masalah atau peluang dan mencari sejumlah tindakan alternatif. 7. Kekuatan dan kelemahan individu sebagai mengambil keputusan. Manusia merupakan makhluk rasional karena memiliki kapasitas berpikir, memilih, dan belajar. 8. Peran kelompok sebagai pembuat keputusan dan pemecahan masalah. Pengelompokan pengetahuan, gagasan, dan keahlian dapat menghasilkan pembahasan lebih baik, pemahaman terhadap masalah, dan tindakan alternatif lebih kreatif. 9. Fenomena pemikiran kelompok. Pemikiran kelompok menggambarkan situasi mana ketekanan untuk mematuhi mencegah anggota-anggota kelompok mempresentasikan ide atau pandangan tidak populer. 10. Fenomena perubahan berisiko atau pengaruh dari diskusi kelompok. Fenomena perubahan berisiko atau pengaruh diskusi kelompok merupakan produk sampingan dari interaksi manusia. 11. Kesatuan kelompok didefinisikan sebagai tingkatan yang mana anggota-anggota kelompok tertarik satu sama lain dan memiliki tujuan kelompok yang sama. 12. Pengambilan keputusan dengan konsensus versus aturan mayoritas. Dalam sejumlah situasi, konsensus hanya bisa dicapai setelah pertimbangan matang, serta evaluasi kritis atas keuntungan kelemahannya. 13. Kontroversi disebabkan hubungan atasan bawahan. Ketika kelompok pengambil keputusan terdiri atasan bawahan, kontroversi tidak bisa dihindari. 14. Pengaruh dasar kekuasaan. Dalam situasi mengambil keputusan, seseorang mampu memengaruhi hasil keputusan karena wewenang atau keputusan diberikan oleh organisasi. 15. Dampak dari tekanan waktu. Tekanan waktu menyebabkan para anggota kelompok menjadi lebih sering setuju untuk mencapai konsensus kelompok, lebih kurang menuntut dan lebih bersifat mendamaikan dalam situasi tawar-menawar, lebih membatasi partisipasi dalam proses mengambil keputusan hanya pada relatif sedikit anggota, dan lebih menyukai aturan mayoritas. Pengambilan keputusan oleh pendatang baru versus para pakar. Proses mengambil keputusan selanjutnya dipengaruhi dari pengalaman sebelumnya dan individu terlibat dalam pengambilan keputusan. Studi yang dilakukan para ilmuwan mengungkapkan ada sejumlah perbedaan menarik dalam strategi dan pendekatan yang digunakan, serta data spesifik dipilih para pakar dan pendatang baru ketika mengambil keputusan berdasarkan informasi akuntansi atau informasi keuangan lainnya. 1. Pengujian informasi. Pengujian didefinisikan sebagai kegiatan menganalisis informasi yang disajikan dan dipertimbangkan lebih lanjut hanya informasi yang terlihat sangat relevan dengan tugas, yang mana keputusan tersebut harus dilaksanakan. 2. Integrasi pengamatan dan temuan. Ketika mengintegrasi pengamatan dan temuan, para pendatang baru menghubungkan pengamatan dan temuan yang dapat menjelaskan satu sama lain dan mengabaikan yang tidak. 3. Pertimbangan. Pertimbangan yang digunakan sama proses pengambilan keputusan tampak lebih jelas dalam merumuskan hipotesis, mengembangkan petunjuk dalam rumusan keputusan akhir, dan dalam menyusun ringkasan-ringkasan temuan. Peran kepribadian dan gaya kognitif dalam mengambil keputusan. Oleh karena manusia membuat keputusan, banyak riset telah diarahkan pada bagaimana perbedaan psikologis memengaruhi keputusan. Perbedaan psikologis individu dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kepribadian dan gaya kognitif. 1. Peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Untuk meningkatkan relevansi informasi akuntansi, para akuntan semakin tertarik memahami peranan yang dimainkan akuntansi dalam proses pengambilan keputusan dari seluruh organisasi. 2. Letak akuntansi sebagai stimulus dalam pengenalan masalah. Akuntansi dapat berfungsi sebagai stimulus dalam pengenalan masalah melalui pelaporan deviasi kinerja dari sasaran standar atau anggaran, atau melalui pemberian informasi pada manajer bahwa mereka gagal mencapai target output atau laba yang ditentukan sebelumnya.
3. Dampak data akuntansi dalam pilihan keputusan. Tidak semua manajer menggunakan data akuntansi untuk menganalisis probabilitas relatif. Bobot yang diberikan pada informasi akuntansi dan pilihan akhir sangat bervariasi. 4. Potensi keperilakuan dari dampak data akuntansi. Informasi akuntansi adalah salah satu input dalam model pengambil keputusan. Input tersebut dapat bersifat keuangan, non-keuangan, atau bahkan tidak dapat dikuantifikasi. 5. Umpan balik. Untuk memahami perubahan dan metode atau istilah akuntansi dan untuk menyesuaikan aturan pengambil keputusan sesuai itu, maka pengambil keputusan harus menerima informasi mengenai perubahan tersebut atau memiliki umpan balik tidak langsung mengenai perubahan tersebut atau memiliki umpan balik secara tidak langsung atas perubahan tersebut. 6. Fiksasi fungsional. Hal ini merupakan fenomena keperilakuan yang mengimplikasikan ketidakmampuan di pihak pengguna informasi akuntansi untuk memahami apa yang tersedia di label yang diberikan kepada suatu angka. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.